Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kembali kita diundang oleh Tuhan berkumpul di rumah ini untuk mengadakan novena hari yang ke-6. Dan tema yang diangkat pada hari yang ke-6 ini adalah Roh Kudus membuka kesempatan bagi semua orang. Dalam buku Let Us Dream, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Kristus telah memunculkan keberanian dan kasih sayang yang baru. Ada keinginan untuk menata kembali dunia kita dan membantu mereka yang membutuhkan dengan cara konkret yang dapat mengubah penderitaan mereka. Hak hidup sejahtera bagi setiap umat manusia bukan merupakan sebuah mimpi lagi. Dalam novena hari ke-6 ini kita diajak oleh Tuhan untuk membuka kesempatan bagi sesama kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup mereka secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, saudara-saudariku, intensi khusus juga untuk kita pada hari ini, semoga kita dengan terang kuasa Roh Kudus dimampukan untuk membuka mata hati kita, memandang, memperhatikan dan menolong mereka yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Semoga kita terbuka untuk mereka. Sadar bahwa seringkali kita masih egois, kita kurang memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi Kudus ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita yang telah membuat kita jauh dari Tuhan, dan kita mohon pengampunan serta belas kasihan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kesejahteraan, kebangkitan Putra-Mu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami. Semoga dengan bantuan Roh Kudus, kami dapat mewujudkan hidup baru di dunia ini seturut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan
kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Engkau telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Umat dimohon berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu
nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, kedua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini melukiskan atau menegaskan tentang dunia dan godaan. Dalam kehidupan kita di dunia ada banyak sekali tantangan dan godaan yang kita hadapi. Kadang-kadang membuat kita lemah dan jatuh. Tetapi kadang-kadang dengan godaan itu membuat kita semakin lebih matang dan semakin kuat. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Paulus berpesan kepada para penatua jemaat di Efesus, yang mengatakan bahwa jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu dari serangan. Dikatakan godaan di sini digunakan istilah harimau merupakan godaan. Paulus berpesan bahwa akan ada godaan harimau-harimau yang akan selalu mau menyerang, mau menggoda, mau menjerumuskan. Tetapi haruslah tetap berjaga-jaga sehingga kamu jangan jatuh ke dalam tantangan dan godaan itu. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar doa Yesus yang sangat baik, doa Yesus yang sangat mulia kepada Bapaknya, bahwa Bapa harus terus menjaga orang-orang yang telah diambil, orang-orang yang telah dipilih oleh Yesus untuk tetap bersatu, seperti Yesus yang selalu bersatu dengan Bapa. Perintah Paulus dan doa Yesus, keduanya mau menekankan soal bagaimana manusia di dalam kehidupan di dunia akan selalu berhadapan dengan tantangan dan godaan. Yesus berdoa supaya para rasul dan murid-muridnya kuat. Paulus menasihati supaya murid-murid dan orang-orang yang percaya berkat pewartaannya kuat di dalam godaan. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seringkali dalam kehidupan kita, seperti saya katakan tadi, kita jatuh karena tidak kuat di dalam menghadapi godaan-godaan dunia, termasuk di dalam memperhatikan, mengulurkan tangan, membuka hati untuk orang-orang yang menderita di sekitar kita. Kadang-kadang kita jatuh karena tidak mau terlibat di dalam penderitaan orang lain. Kita egois, ingat diri,
dan tidak mau membuka hati bagi mereka. Gereja Keuskupan Agung Jakarta dalam ardasnya tahun 2022 sampai 26 menekankan kepada kita, mengajak kita supaya lebih membuka diri menghargai martabat manusia, termasuk dan teristimewa untuk mereka yang tersingkir, mereka yang lemah dan mereka yang difabel. Gereja Keuskupan Agung Jakarta mau mengajak kita supaya terbuka terhadap semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudariku, dalam novena hari ke-6 ini dan juga melalui kedua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, saya mengajak kita semua supaya senantiasa kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia dan selalu terbuka untuk merangkul semua orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Janganlah kita berjalan sendiri, janganlah kita berjuang sendiri, dan janganlah kita membiarkan orang yang menderita berjuang sendiri. Semoga Roh Kudus memampukan kita menjadi pengikut Kristus yang baik, yang siap merangkul semua orang untuk kuat di dalam menghadapi godaan dunia. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah Bapa kita adalah Bapa yang pemurah, yang senantiasa menantikan kedatangan kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya dengan penuh iman dan pengharapan. Umat mohon menjawab, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gerejanya dengan terang Roh Kudus membawa kesejahteraan kepada semua umat manusia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga para pemimpin negara senantiasa dibimbing Roh Kudus, sehingga dalam tugas keseharian mereka hidup dalam semangat dan sukacita, saling mengampuni dan mengasihi, peduli kepada masyarakat, dan dalam mengambil keputusan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, semoga mereka diteguhkan oleh Roh Kudus dan dengan menggunakan kesempatan yang diberikan untuk terlibat aktif dalam pelayanan di gereja dan meraih kesejahteraan secara jasmani dan rohani. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita membuka kesempatan kepada sesama yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel untuk turut terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan, sehingga mereka bertumbuh lebih baik di dalam iman. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga mohon kepadamu, semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami semua, teristimewa umat di Paroki Kalvari ini yang sedang dalam proses pembangunan gereja. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kuatkanlah kami di dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan hidup di dunia ini, agar kami mampu melewati semuanya itu, dan kelak kami boleh berbahagia bersama Dikau dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa daya kekuatan kami, semoga kami pantas merayakan misteri penyelamatan yang sudah dibelah dengan gigih oleh Santo Justinus yang kami rayakan pada hari ini. Semoga kami semua pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang siap mau membuka hati diri kami untuk melayani mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau membagikan kepada para pemimpin gerejamu hal-hal yang sesuai dengan waktunya dan membimbing para pemimpin gerejamu dengan cara-cara yang mengagumkan. Sebab dengan kekuatan Roh Kudus engkau tidak berhenti membantu gereja, sehingga dengan hasrat untuk selalu tunduk padamu, ia tidak henti-hentinya memohon dalam kesesakan dan tidak putus-putusnya bersyukur di tengah hal-hal yang menggembirakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bergabung dengan paduan suara para malaikat dengan bersukacita,
kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Tuhan, kami wartakan iman Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya gereja Kalvari yang sedang mengerjakan pondasi pembangunan gereja baru, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, semoga dengan percampuran Tuhan dan Roh sekalian yang terputus. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesus,
sekurang-kurangnya secara rohani di dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kuasa, Engkau telah menguatkan kami dengan sabda-Mu dan menyegarkan kami dengan santapan tubuh dan darah Kristus. Semoga dengan sabda dan ekaristi kudus ini, kami semua dimampukan untuk selalu membuka hati dan diri kami bagi mereka yang ada di sekitar kami, yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Semoga kami semua senantiasa mengandalkan Dikau di dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan yang menghampiri kami. Kuatkanlah kami selalu dalam hidup karya dan pelayanan kami setiap hari. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita daraskan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra,
dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan Gereja Kalvari. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kemuliaan-Mu memenuhi semesta yang jauh dan luas, melampaui pemahaman manusia yang sempit dan terbatas. Kami umat-Mu di lubang buaya ini telah bertahun-tahun rindu untuk mempersembahkan tata rahmat-Mu, gereja tempat hosti kudus sakramen penebusan putra-Mu ditahtakan, agar para pengikut Kristus putra-Mu berkumpul menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Teguhkanlah, satukanlah hati umat-Mu ya Allah, agar kami memusatkan pikiran kami, semangat kami, kerja kami, dan keberanian kami sepenuhnya bagi mewujudkan persembahan mulia ini. Gerakanlah seluruh jiwa dan raga umat-Mu, agar segenap hati dan segenap akal budi, serta segenap kekuatan kami bersatu padu, memperjuangkan terwujudnya sebuah gedung gereja yang sederhana sekaligus agung, indah dan kokoh, sehingga pantas menampilkan secercah kemuliaan-Mu dan menampakkan iman umat-Mu, sehingga saat salib putra-Mu ditinggikan di Kalvari ini, gereja-Mu akan semakin memancarkan rahmat untuk berbagai karya kasih Allah bagi semakin banyak orang. Perkenankanlah setiap orang di sekitar kami, setiap orang yang terlibat dalam karya besar ini, mengambil tempat dalam peran mereka masing-masing. Semoga setiap orang sadar hadirnya rumah Allah ini mengajarkan kebajikan iman, bagaimana selayaknya Allah diperlakukan dan disembah. Semoga masing-masing dari kami terus menunjukkan kemurahan hati dalam persaudaraan sejati dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus, Engkau telah senantiasa menemani Kristus dalam jalan salibnya. Kami mohon penyertaan dan doa-Mu dalam perjuangan kami membangun gereja putra-Mu. Lunakkanlah kekerasan hati orang-orang yang angkuh. Pertolongan kami dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah besertaku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin.
Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi dan Novena Roh Kudus hari yang ke-6 ini. Saya Romo Raffi Uran CSSR, bertugas di Gereja Santo Leo Agung Paroki Jatiwaringin. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Mohon perhatian untuk pengumuman berikut ini. Terima kasih kepada Romo Yusuf Reina Demens Hopelewo Uran CSSR yang telah memimpin Misa Novena Roh Kudus pada malam ini. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Novena Roh Kudus yang ke-7, Kamis tanggal 2 Juni 2022 yang akan dipersembahkan oleh Romo Siprianus Wagung SVD. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, segala usaha, rencana dan niat-niat baikmu di hari-hari yang akan datang, semua orang yang kita doakan di dalam perayaan Ekaristi Kudus ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudariku, dengan demikian perayaan Ekaristi dan Novena Roh Kudus hari yang ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi terus berbuat baik, kita semua diutus. Amin.